Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Budiarti dengan NIM 0704062205 dari kelas F3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang literatur dan statistik data-data patologi sosial. Langsung saja, saya akan menjelaskan definisi literatur dan statistika. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku atau literatur yang menjelaskan tentang landasan teori. Statistika dapat didefinisikan sebagai teori informasi yang ditujukan guna menarik kesimpulan pada sebuah penelitian melalui pengambilan sampel populasi dalam bentuk numerik, data, atau grafik. Selanjutnya, manfaat pengumpulan data literatur dalam patologi sosial. Yang pertama, dapat memahami teori dan konsep dasar. Studi literatur membantu peneliti memahami teori dan konsep dasar yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya dalam bidang patologi sosial, yang memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk menganalisis berbagai fenomena sosial yang menyimpang. Yang kedua, mengetahui penelitian terdahulu. Dengan melakukan studi literatur, peneliti dapat mengetahui hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi celah-celah yang belum diteliti dan menghindari pengulangan penelitian yang sama. Yang ketiga, menentukan metodologi yang tepat. Studi literatur memberikan wawasan tentang metode penelitian yang telah digunakan oleh para peneliti lain dalam studi patologi sosial, sehingga peneliti dapat memilih metodologi yang paling sesuai untuk penelitian mereka. Yang keempat, menambah pemahaman tentang penyebab dan dampak. Melalui studi literatur, peneliti dapat memahami lebih dalam tentang penyebab perkembangan dan dampak dari berbagai bentuk patologi sosial seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, atau kemiskinan. Selanjutnya, elemen penting dalam mengumpulkan data statistik. Yang pertama ada variabel statistika, yang kedua ada jenis data statistika, dan yang ketiga ada skala pengukuran. Langsung saja, selanjutnya jenis patologi sosial yang dominan menurut data statistik ada kekerasan seksual, kriminalitas umum, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba, dan yang terakhir ada prostitusi. Selanjutnya, macam-macam statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan serta menganalisa data kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa. Statistik jenis ini hanya dapat dipakai untuk memberikan gambaran dan menganalisa data dari variabel tunggal, atau hanya dipergunakan untuk menganalisis dan mengukur satu variabel saja. Yang kedua ada statistik inferensial. Statistik jenis ini merupakan metode yang sering dipakai dalam rangka pengambilan kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil melalui uji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini berusaha untuk membuat kesimpulan. Untuk itu diperlukan parameter atau ukuran yang dapat dipakai untuk mengukur variabel sosial sesuai dengan persyaratan dari masing-masing rumus yang ada harus dipenuhi sebelum mengoperasikan rumus tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dapat meliputi skala pengukuran
seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk jenis datanya ada diskrit atau kontinum, lalu bentuk kurvanya normal atau tidak, dan tentu saja juga jumlah sampelnya kecil atau besar. Yang ketiga ada statistik non-parametrik. Dari beberapa jenis dan rumus-rumus statistik yang tersedia, yang paling sederhana tetapi populer dan sering dipergunakan oleh peneliti sosial manapun, peneliti Eksaktasa, adalah X2, Chi-square atau Chi kuadrat. Chi-square biasanya dipergunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan dari dua kelompok sampel. Apabila dengan menggunakan Chi-square tersebut, peneliti dapat menolak hipotesa nol atau nihil. Maka perhitungan tersebut sebaiknya diteruskan dengan menggunakan kontingensi koefisien. Kontingensi koefisien ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sifatnya kualitatif pada kedua variabel yang sedang dihitung dan ingin dibuktikan kebenarannya secara empiris. Yang terakhir ada statistik parametrik. Yang termasuk dengan statistik parametrik adalah statistik yang membutuhkan ukuran atau parameter tertentu. Yang termasuk di dalam jenis statistik ini macamnya banyak. Rumus dan cara perhitungannya lebih canggih. Karena itu peneliti yang ingin menggunakan statistik jenis ini membutuhkan persyaratan yang lebih canggih pula. Yang termasuk di dalam jenis statistik ini antara lain korelasi produk momen, korelasi partial, korelasi ganda, regresi atau stepwise, dan multiple regresi. Lalu ada faktor analisis, path analisis, analisis varian maupun kovarian, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Statistik ini dapat membantu dalam memahami fenomena patologi sosial seperti kemiskinan, kejahatan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya secara lebih mendalam dan terukur. Kesimpulannya, pentingnya literatur dan statistik dalam patologi sosial adalah bahwa kedua elemen ini saling melengkapi dan saling penting untuk memahami serta menganalisis fenomena sosial yang menyimpang. Studi literatur memberikan landasan teori, konsep, dan wawasan dari penelitian sebelumnya yang memungkinkan peneliti memahami konteks masalah secara mendalam. Di sisi lain, statistik menyediakan data empiris yang akurat dan kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana masalah patologi sosial terjadi, serta untuk menganalisis pola dan tren yang relevan. Dengan demikian, perpaduan literatur dan statistik memberikan fondasi yang kuat untuk penelitian yang lebih objektif, membantu merumuskan solusi, dan mendukung pembuatan kebijakan yang efektif dalam menangani masalah patologi sosial. Segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.